Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Mukaromah dari kelas konsentrasi MSDM A2 dengan NIM 1118100860. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Budaya organisasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu pertama, inovasi dan pengambilan risiko, mencari peluang baru, mengambil risiko, bereksperimen, dan tidak merasa terhambat oleh kebijakan dan praktek-praktek formal. Kedua, stabilitas dan keamanan untuk mengantisipasi kejadian yang dapat disangka sebelumnya, serta penerapan dan aturan-aturan yang mengarahkan perilaku. Yang ketiga, penghargaan kepada orang lain. Keempat, orientasi hasil, memiliki perhatian dan harapan yang tinggi terhadap hasil, capaian, dan tindakan. Kelima, orientasi tim dan kolaborasi, bekerja bersama secara terkoordinasi dan berkolaborasi. Yang keenam, keagresifan dan perjuangan dengan mengambil tindakan tegas untuk menghadapi para pesaing. Yang ketujuh, perhatian pada hal-hal detail di mana pekerjaan dielemenkan menunjukkan ketepatan melakukan analisis dan perhatian pada hal-hal rinci. Nilai dominan dan subbudaya organisasi. Jika organisasi tidak memiliki budaya dominan dan hanya tersusun atas banyak subbudaya, nilai budaya organisasi sebagai sumber variabel independen akan berkurang secara signifikan karena tidak akan ada keseragaman penafsiran mengenai apa yang merupakan perilaku semestinya dan perilaku tidak semestinya. Fungsi budaya organisasi. Menurut Robbins, fungsi budaya organisasi adalah budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Budaya sebagai beban. Pertama, hambatan untuk perubahan. Budaya menjadi kendala manakala nilai-nilai yang dimiliki bersama tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Hal ini paling mungkin terjadi bila lingkungan sebuah organisasi bersifat dinamis. Ketika lingkungan terus berubah dengan cepat, budaya yang sudah kuat mengakar dalam sebuah organisasi mungkin tidak pas lagi. Karenanya, konsistensi perilaku menjadi aset bagi sebuah organisasi hanya ketika hal ini berhadapan dengan lingkungan yang stabil. Yang kedua, hambatan bagi keragaman. Merekrut karyawan baru yang karena faktor ras, usia, jenis kelamin, ketidakmampuan atau cacat, atau perbedaan-perbedaan lainnya tidak sama dengan mayoritas anggota organisasi lain akan menciptakan sebuah pertentangan. Manajemen menginginkan karyawan baru tersebut menerima nilai-nilai inti dari budaya organisasi. Jika tidak, karyawan-karyawan itu tidak mungkin cocok atau diterima. Yang ketiga, hambatan bagi akuisisi dan merger. Secara historis, faktor-faktor kunci yang diperhatikan manajemen ketika membuat keputusan akuisisi atau merger terkait dengan isu keuntungan finansial atau sinergi produk. Belakangan ini, kompatibilitas atau kesesuaian budaya juga menjadi fokus utama. Menciptakan budaya organisasi yang etis. Isu dan kekuatan suatu kultur mempengaruhi suatu etis sebuah organisasi dan perilaku etis para anggotanya. Kultur sebuah organisasi yang punya kemungkinan paling besar untuk membentuk standar etika tinggi adalah kultur yang tinggi toleransinya terhadap resiko tinggi, rendah sampai sedang dalam hal keagresifan, dan fokus pada sarana selain juga hasil. Para manajer dalam kultur semacam ini didorong untuk mengambil resiko dan berani berinovasi, dilarang terlibat dalam persaingan yang tak terkendali, dan akan memberikan perhatian pada bagaimana tujuan dicapai dan juga
pada tujuan apa yang akan dicapai. Manajemen yang dapat dilakukan untuk menciptakan kultur yang lebih etis dapat dilakukan dengan praktik-praktik berikut. Pertama, menjadi model peran yang visible. Karyawan akan melihat perilaku manajemen puncak sebagai acuan standar untuk menentukan perilaku yang semestinya mereka ambil. Ketika manajemen senior dianggap mengambil jalan yang etis, hal ini memberi pesan positif bagi semua karyawan. Yang kedua, mengkomunikasikan harapan-harapan yang etis. Ambiguitas etika dapat diminimalkan dengan menciptakan dan mengkomunikasikan kode etik organisasi. Kode etik ini harus menyatakan nilai-nilai utama organisasi dan berbagai aturan etis yang diharapkan akan dipenuhi para karyawan. Yang ketiga, memberikan pelatihan etis. Selenggarakan seminar, lokakarya, dan program-program pelatihan etis. Gunakan sesi-sesi pelatihan ini untuk memperkuat standar tuntunan organisasi, menjelaskan praktik-praktik yang diperbolehkan dan yang tidak, dan menangani dilema etika yang mungkin muncul. Di sini saya mengambil studi kasus pada PT Garuda Indonesia. Budaya perusahaan Garuda Indonesia atau Fly High terdiri dari nilai-nilai efisien dan efektif, loyalty, customer centricity, honesty and openness, dan integrity yang dirancang sejak tahun 2005 dan kemudian disosialisasikan pada tahun 2007 hingga saat ini. Telah menjadi penetapan nilai-nilai budaya ini dilakukan karena manajemen meyakini bahwa transformasi jenis yang dijalankan perusahaan harus diikuti dengan transformasi budaya, mengingat pada akhirnya hanya insan Garuda Indonesia yang mampu membawa perusahaan ini maju dan berkembang sesuai visi dan misi perusahaan. Garuda Indonesia meyakini bahwa perusahaan yang berhasil dan berkinerja tinggi dan terjaga sustainability-nya adalah perusahaan yang memiliki budaya perusahaan yang kuat. Oleh karenanya, program implementasi budaya perusahaan di Garuda Indonesia dilaksanakan seoptimal mungkin dan konsisten melalui pendekatan secara sistem. Optimalisasi peran change agents atau change leaders didukung oleh program komunikasi dan penyelaraan dengan Human Capital Management System. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.